kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're on my mind, I guess it goes that. We always dreamed about this better life, this better life. We always felt it coming all along, yeah, all along. We got the keys to open paradise, yeah, paradise. Now let's go walking hand in hand. Come on, baby, we can hit the lights, make the wrongs turn right. We can smash the clock, make the pop go rock. With a love this deep, we don't need no sleep, and it feels right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial menggunakan toolpad di Mastercam X5. Sebelumnya, saya akan memberikan sedikit materi tentang toolpad yang berguna pada saat mengaplikasikan toolpad. 1. Graphic view atau pandangan suatu objek yang digambar. Teman-teman dapat melihat setiap fungsinya. 2. Zoom atau bagian zoom. Teman-teman dapat memahami setiap jenis-jenis zoom. 3. Move to origin, digunakan untuk memindahkan benda atau objek ke kuadran 1. 4. Stock setup, digunakan untuk memasang stok pada cak sesuai data geometri. Kemudian lanjut ke toolpad. 5. Kontur, digunakan untuk penyayatan permukaan benda kerja, memiliki ketinggian berbeda. 6. Drill, digunakan untuk penyayatan mengebor benda kerja dengan diameter tertentu. 7. Pocket, digunakan untuk penyayatan permukaan benda kerja bagian dalam. 8. Face, digunakan untuk pemakanan rata pada benda kerja dengan kedalaman tertentu. 9. Toggle display, digunakan untuk menampilkan gambar penyayatan. 10. Tooth verify, digunakan untuk mengaplikasikan proses pemakanan. Ya, kita akan masuk ke proses pertama, yaitu proses facing. Sebelum kita masuk ke proses facing, kita harus memindah dulu gambarnya dari poin tengah ke kuadran 1 dengan cara membuat kotak di sekitarnya. Lalu kita klik export translate. Kemudian kita blok semuanya. Lalu kita klik lingkaran hijau. Setelah itu kita pindahkan poinnya dari sebelah ujung kiri bawah ke tengah. Lalu kita gunakan fitur move, lalu kita klik centang. Ya, setelah itu kita bisa klik mesin type, lalu kita pilih milling, kita pakai yang belakangnya angka 5. Lalu akan muncul toolpad group di sebelah kiri di browser. Kita hapus toolpad yang tidak perlu. Setelah itu kita bisa memasukkan stock setupnya dengan cara klik stock setup, lalu kita klik yang bounding box supaya kita nggak perlu mengukur panjang dan lebarnya. Kita hanya perlu memasukkan tebal benda kerjanya. Sebagai contoh di sini, kita klik centang. Setelah itu kita bisa klik toolpad yang face. Setelah itu kita bisa pakai toolpad yang face, kita klik bagian atasnya atau garis permukaannya, kita masuk ke tool, kita rubah toolnya menjadi tool 50 face mill supaya cepat. Kita nggak pakai flat end mill yang 10 atau 12, nanti lama soalnya. Lalu untuk depth-nya kita bisa masukkan min 1 dengan penggunaan titik absolut. Ya, bisa terlihat di sini sudah jadi toolpad facing-nya.
Langkah selanjutnya adalah kontur. Klik toolpad kontur, pilih garis sebagai jalur kontur melalui chain. Kita aktifkan multipass. Di sini saya isikan dengan spacing 4,5 dan nomor 10. Dan di sini depth-nya diisi dengan -31 dan incrementalnya diganti ke absolute. Selanjutnya adalah aktifkan depth cuts. Nah, di sini kan ada langkah-langkah yang berlebihan atau pemakanan yang berlebihan. Cara mengubahnya adalah dengan mengedit multipass. Di sini saya ganti spacing menjadi 4 dan nomor menjadi 11. Kalau sudah, klik checklist. Setelah itu kita pilih kontur, pilih garis yang akan dikontur, lalu centang. Lalu kita pilih multipass, masukkan angka 5. Lalu kita pilih linking parameter, masukkan angka -20. Lalu centang. Setelah itu kita coba cek. Nah, itu masih kurang ya. Kita masuk ke parameter, pilih multipass, masukkan angka 7, lalu centang. Kita coba cek lagi. Nah, masih kurang lagi. Kita masuk ke parameter, masukkan angka 9, lalu centang. Oke, kita cek kembali. Setelah itu kita pilih menu toolpad, pilih pocket, pilih garis yang di pocket. Lalu kita pilih rowing, pilih parallel spiral, pilih linking parameter, aktifkan absolute, ketik -31, lalu centang. Pilih parameter, pilih depth cut, aktifkan, ketik 2, lalu centang. Setelah itu kita cek. Ya, lalu proses pengerjaan terakhir berupa drill atau bore. Kita klik toolpad drilling, kita gunakan fitur entities, lalu kita klik lingkaran yang akan kita buat lubang. Lalu kita klik centang. Setelah itu, untuk toolnya bisa kita rubah menjadi tool drill dengan diameter sesuai diameter lubang yang kita butuhkan nanti. Ya, sebagai contoh di sini kita menggunakan drill dengan ukuran 10, lalu kita rubah depth-nya sesuai dengan kebutuhan dari tebal benda kerja yang kita buat. Ya, bisa kita lihat hasilnya di sini belum terbentuk lubang secara sempurna, bahkan belum berlubang, karena ketika kita menggunakan fitur drill, kita harus melebihkan sedikit depth-nya dari tebal benda kerja yang kita buat. Sebenarnya itu ada rumusnya, tapi saya agak lupa sedikit. Kita tambahkan saja hingga membentuk lubang secara sempurna. Oke, bisa kita lihat lubangnya sudah terbentuk secara sempurna di sana. Lalu kita akan cek kembali semua toolpad-nya dari awal sampai akhir dengan fitur verify.
Oke, sekian video tutorial dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.